Nah, tadi kan Bu Pian sudah mengingat-ingat kembali nih tentang pencegahan kekerasan kepada anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penelantaran. Sepemahaman Bu Pian atau sepengetahuan Bu Pian aja, kira-kira Bu, penelantaran itu apa? Nah, silahkan Ibu Nia. Iya. Nah, jar Ibu Nia, penelantaran tuh Bu artinya nya ditelantarkan, kada dipedulikan. Nah, adakah lagi? Nah, Ibu Ramlah, silakan apa Bu artinya penelantaran? Nah, ini terima kasih Ibu Ramlah, ujar Ibu Ramlah. Sama kayak Ibu Nia Bu kada diherani artinya ditelantarkan. Nah, supaya kita lebih paham tentang apa itu penelantaran kita terhadap anak, kita buka buku pintar Bu lah. Nah, Bu Pian adalah bawa buku pintar dah. Nah, ini buka buku pintar halaman 33. Kita buka sama-sama Bu lah. Yuk, kita buka halaman 33. Nah, ini Bu Ay. Nah, ada tulisannya kasus. Nah, ini. Nah, bukan Pian nih, mohon maaf nih sebelumnya ulun. Bisa aneh loh, kan membaca. Nah, perasaan. Nah, ay ada nih Bu lah, karena bisa membaca, mohon maaf Bu lah. Nah, ini ya kan Bapak Bu Ay. Nah, karena ada teman kita yang tidak bisa membaca, untuk itu ulun bacakan Bu lah. Nah, ulun membacakan, Pian mendengarkan. Jadi komunikasi kita dua arah. Amun ulun membacakan, bukan Pian empat jawab pandir, siapa lagi yang mendengari? Nah, nih yang bisa membaca, bukan Pian sambil lihat bukunya Bu lah. Nah, di sini Bu Ay ada kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin, bocah tanggung dari dusun pesawahan harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Daryo. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Nah, setelah kita membaca kisah Tasripin tadi, ternyata Bu Li banyak yang kehidupannya di bawah kita. Jadi kita patut bersyukur dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang Bu Ai supaya ulun tahu Bu Pian tadi kira-kira mendengari ulun lah atau kada. Ulun ada beberapa pertanyaan biasan Bu Pian. Nah, yang bisa silahkan acungkan tangannya, langsung tulis di kertas yang udah ulun sediakan Bu lah. Nah, pertanyaan pertama Bu. Nah, Pak Ibu gawiannya si Tasripin. Nah, silahkan. Mau Pian mendengari tadi pasti Pian dapat. Nah, Ibu Nia silahkan maju. Nah, ini Bu spidolnya. Nah, gih. Terima kasih Ibu Nia. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu. Yang dilakukan si Ipin lawan ading-adingnya tadi napa aja? Nah, ingatlah. Nah, ayo Ibu Ramlah. Nah, Ibu Ramlah angkat tangan, jauhnya Ibu Ramlah di ujung. Nah, ini, ayo maju Bu. Ini Bu spidolnya. Nah, terima kasih Ibu Ramlah. Nah, ini. Ada lagi kira-kira pertanyaannya Bu? Berapa uting udah? 2 udah. Nah, ada lagi Bu pertanyaannya. Nah, pertanyaan ketiga pulang. Kira-kira nang dilakukan oleh si Ipin tih pantas lagu dilakukan anak seusia inya. Halus banget Bu 12 tahun. Kawah udah menggawi-gawi yang banyak tadi. Pantas atau kada? Nah, ya Bapak Agus. Silahkan Bapak Agus. Nah, ini spidolnya Pak. Nah, ya ini Pak. Terima kasih Bapak Agus. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Harusnya abahnya atau kakaknya itu harusnya kayak apa Bu lawan si Ipin tadi? Nah, ini kayak apa? Harusnya kayak apa yang bujurnya si abah lawan si kakaknya tadi? Kannya kemana tadi Bu? Nah, tulah ke Kalimantan. Nah, seharusnya kayak apa? Nah, ini silahkan Ibu Siti. Nah, Ibu Siti, ini spidolnya Bu, tulis pula. Ini. Nah, ucapkan sebelumnya terima kasih Bula lawan Bu Pian seberataan, bapak-bapaknya seberataan yang sudah berpartisipasi. Nah, nih jawaban-jawaban Bu Pian tadi. Pekerjaan si Tasripin behuma, umpat mencangkul, umpat betanjang, umpat bemasin, enggih bujur. Berapa upahnya ti Bu? 30 sampai 40 ribu seharinya. Tanggung jawabnya maka banyak. Ada nukar beras, nukar sayur, besan duit belanja adingnya, bemasaknya, besi simpun, mandi ading, han sambahyang, mengaji, banyak deh boleh tanggung jawabnya. Nah, layak atau kada? Nih, kada layak, kada pantas artinya. Nggih. Nah, habis itu kayak apa caranya si abahnya tadi? Nah, seharusnya
jar Ibu Siti tadi membawa dua si Tasripin lawan ading-adingnya umpat ke Kalimantan supaya jangan ditinggalkan maras banar. Nah inggih, nah jadi yang dilakukan oleh ayah Tasripin tadi buai itu adalah salah satu bentuk dari yang ngarannya penelantaran. Nah supaya buhan pian lebih paham lagi, ulun basi gambar. Kita melihat gambarnya berataan. Nah sini ada gambar, kelihatan Bu berataan? Nah ini kelihatan. Nah di sini Bu Ai ada pengertian tentang penelantaran anak. Nah penelantaran anak itu artinya tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Amun membaca kayak ini kira-kira malah Bu dipahami, kan kada mengerti jadi ibunya, bahasanya rumit benar Bu Ai. Nah jadi Bu Ai yang ngarannya penelantaran anak ini, kita sebagai orang tua itu kada bisa melaksanakan kewajiban kita, tanggung jawab kita dari segi fisik. Fisik itu Bu Ai berkaitan lawan tubuh. Misalnya, nah inggih, nah jar Ibu Nia tadi, misalnya Bu Ai kada memberi makan bujur. Misalnya kada memberi makani anak. Nah, itu salah satu penelantaran fisik. Kenapa jadi tidak memberi makani anak itu disambat penelantaran fisik? Itu dikarenakan amun kita kada memberi makani anak, akhirnya anak kita itu kurang gizi, itu berpengaruh terhadap tubuhnya. Nah inggih, habis itu dari segi fisikis apa Bu? Nah jiwa jar Ibu Ramlah, jiwa. Nah fisikis itu berkaitan dengan ya nurani atau jiwa kita. Misalnya anak kita itu kada diberi perhatian, buan pian misalnya seharianan mulai dari pagi buta, jadi istilahnya orang kampung kita di sini, sampai kamarian jam 5, buan pian di hutan lah aja, kada tak urus lagi anak, apa kayaknya digawinya kada tak urus lagi. Nah kada memberi perhatian lawan anak. Nah itu Bu dari segi fisikis ngarannya. Nah yang ketiga dari segi rohani. Dari segi rohani itu berkaitan lawan, nah bujur jadi Ibu Siti berkaitan lawan keagamaan. Misalnya kan di desa kita ini ada lubuk TPA. Nah yang kekanakan inggih, nah setiap sore biasanya kan buhannya ke TPA. Nah buhan pian juga harus melaksanakan kewajiban itu supaya apa? Supaya dapat ilmu agama, kayak apa cara sholat, kayak apa cara mengaji yang bujur. Nah itu nantinya Bu Ai, selain kita dapat pahala di dunia, kita juga dapat pahala di akhirat. Mudah-mudahan dengan tangan mungilnya istilahnya, buhannya bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Bu Ai dari segi sosial. Dari segi sosial itu tadi ya kayak contoh Bapak Tasripin tadi. Nah, ini ditinggalkan, kada diperdulikan lagi. Nah, itu Bu Lih nangarannya penelantaran. Nah, di sini juga ada tulisannya, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan ada undang-undangnya. Jadi Bu anak-anak terlantar, pengertian anak terlantar pun sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, inggih Bu, inggih ujar Ibu Siti, mun kayak itu dia jangan lagi mentelantarkan anak, inggih Bu jujur.